Sidang kasus korupsi dugaan suap dan juga gratifikasi terdakwa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB akan dilanjutkan hari ini di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 saksi. Keempat saksi tersebut yakni Imelda Sun, Budi Sultan, Daniel Christian Lewi, dan Shirley Susan. Menurut kuasa hukum NMB Petrus Bala Pationa, para saksi memiliki latar belakang pekerjaan pengusaha, karyawan swasta dan direktur di PT Laut Timur Papua. Dalam perkara ini, ex-gubernur Papua Lukas NMB didakwa dengan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk tahu lebih lanjut jalannya sidang lanjutan kasus korupsi dugaan suap dan juga gratifikasi terdakwa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB, sudah ada jurnalis BUniverse Bella Evangelista di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang akan melaporkan langsung. Bella, apa agenda sidang hari ini dan siapa saja mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut saksi yang dihadirkan oleh JPU? Baik, selamat siang Patricia juga pemirsa BTV. Benar sekali Patricia, seperti yang Anda sampaikan tadi, sidang untuk kasus tindak pidana korupsi dari mantan Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB pada hari ini kembali dilangsungkan. Adapun ada 4 orang saksi yang dihadirkan. Yang pertama itu adalah Imelda Sun yang merupakan pemilik sebuah salon yang tinggal di Jayapura. Kemudian juga ada Budi Sultan yang merupakan Direktur PT Indo Papua. Lalu saksi ketiga adalah Daniel Christian Lewi yang merupakan seorang karyawan swasta. Dan yang terakhir ini adalah saksi Shirley Susan yang merupakan Direktur Utama atau Dirut dari PT Laut Timur Papua. Dan berdasarkan informasi dari kuasa hukum NMB Petrus Bala Pationa bahwa saksi Budi Sultan, Daniel Christian Lewi, dan Shirley Susan ini keterangannya pada hari ini adalah berkaitan dengan tuntutan atau keterangan jaksa pada sidang beberapa waktu lalu mengenai adanya dugaan jual beli rekening yang dilakukan oleh Lukas NMB untuk menerima sejumlah uang gratifikasi. Sama dengan sidang yang pada waktu lalu mendatangkan saksi juga, yaitu pedagang sembako di Jepara bernama Rifki Agreno. Dan kalau misalnya kita ingat Patricia, dalam sidang sebelumnya jaksa mengatakan bahwa Lukas NMB ini menerima uang sebesar 10,4 miliar rupiah dari Piton Enumbi selaku pemilik dari PT Melonesia Mulia. Kemudian NMB ini juga diduga menerima uang sebesar 35,4 miliar rupiah dari Jatono Laka selaku Direktur PT Tabi Anugrah Parmindo. Nah, uang dari Piton Enumbi ini dikirimkan ke rekening bank atas nama saksi Rifki Agreno yang sudah didatangkan dalam sidang sebelumnya. Nah, sama seperti sidang sebelumnya, ini tadi kuasa hukum dari NMB yaitu Petrus mengatakan bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan pada hari ini hanya berkenaan atau menjelaskan mengenai lalu lintas uang saja. Namun keterangannya tidak dapat digunakan untuk menjelaskan apakah uang tersebut memang bermuara dari Lukas NMB. Bahkan saksi Daniel tadi menurut Petrus hanya pernah bertemu sekali saja dan juga mengenal orang yang meminta yang membuka rekening tersebut melalui media sosial, dan sampaikan juga bahwa alasan pembelian dari atau pembukaan rekening tersebut adalah untuk kepentingan keperluan judi bola. Dan sampai dengan saat ini sidang masih terus berlanjut Patricia, namun keterangan yang bisa kami sampaikan adalah tadi disampaikan oleh saksi Budi bahwa pada tahun 2013 lalu saksi Shirley Susan ini pernah meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah untuk keperluan acara Batu Lukas NMB. Kemudian uang itu digunakan atau dikirim Budi melalui Imelda Sun atau saksi Imelda Sun, dan juga Imelda Sun ini mengirimkan uang tersebut kepada Lukas NMB. Dan sekali lagi Patricia, kita masih tetap menunggu lanjutan dari keterangan para saksi hal apa saja kemudian yang akan diungkapkan di muka peradilan. Namun yang pasti kita ketahui bahwa Lukas NMB ini dalam kasus ini didakwa dengan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Selain itu juga NMB ini dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Demikian dapat kami sampaikan, Patricia, kembali ke studio. Baik, kami nantikan informasi lanjutan terkait dengan sidang yang dilakukan hari ini. Terima kasih jurnalis BUniverse Bella Evangelista dan juru kamera Eko Miyadi yang sudah melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas, teman-teman.